Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Syafaul Labibah, NIM 1120102, kelas HKIC. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hudud, kemudian ada kisos dan diat, dan reformasi serta positifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama ada hudud. Hudud yaitu hukuman yang sudah ditentukan, entah itu dari jenis, jumlahnya itu di dalam Al-Quran dan hadis. Di sini itu ada 7 kejahatan yang sudah ditentukan hududnya. Yang pertama ada zina. Zina yaitu melakukan perbuatan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan itu tanpa adanya ikatan pernikahan. Di sini zina ada 2 jenis, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah terikat tali pernikahan tetapi dia melakukan perzinahan dengan orang lain. Sedang itu hukumannya yaitu 100 kali dicambuk. Sedangkan untuk yang zina ghairu muhson itu adalah dia belum melakukan pernikahan tetapi dia sudah melakukan hubungan suami istri, itu dihukum atau dihudud dengan rajam. Kemudian ada qadzaf. Qadzaf itu menuduh atau melaporkan seseorang melakukan suatu perzinahan. Itu disampaikan secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung adalah dia tidak melalui sindiran. Itu hukumannya apabila tuduhannya itu salah, maka bisa dikenai hukuman 80 kali cambuk, atau untuk sekarang yaitu 4 tahun kurungan penjara. Sedangkan untuk qadzaf yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui sindiran itu bisa dihukumi atau dihudud dengan takzir seperti itu. Kemudian lanjut untuk pencurian. Pencurian yaitu melakukan atau mengambil hak orang lain itu dalam skalanya kecil. Itu ada 2 pendapat juga, yaitu ada potong tangan. Yang pendapat pertama adalah 2 pilihan, potong tangan atau diat. Jadi si pelaku antara dipotong tangan atau didiat. Jadi jika sudah didenda maka tidak dipotong tangan. Apabila sudah dipotong tangan maka tidak didenda. Dan untuk yang pendapat kedua yaitu potong tangan itu sebagai hukuman pokok. Jadi untuk penjara dan diatnya masih utuh, untuk potongan tangannya juga masih utuh seperti itu. Sedangkan untuk selanjutnya, kejahatan selanjutnya ada perampokan. Di sini perampokan juga skalanya besar ya. Itu ada 4 jenisnya sendiri. Yang pertama, apabila hanya mengambil hartanya saja, harta si pelakunya, harta si korbannya itu, maka hukumannya adalah didiat. Apabila dia itu hanya menakut-nakuti, maka hukumannya adalah kurungan penjara. Apabila dia membunuh si korbannya, maka hukuman hududnya adalah dia dihukum mati. Kemudian apabila dia membunuh korbannya dan mengambil hartanya, maka dia dihukum mati dengan disalib. Kemudian kejahatan selanjutnya yaitu ada meminum khamr atau segala sesuatu yang memabukkan melebihi batas normal yang sudah ditentukan seperti itu. Itu hukumannya adalah 40 kali cambuk. Sedangkan untuk kejahatan selanjutnya ada pemberontakan. Ini pemberontakan juga ada 2 macamnya. Pemberontakan yang dilakukan secara langsung dan pemberontakan yang dilakukan secara tidak langsung. Pemberontakan secara langsung yaitu apabila dia memberontak suatu pemerintahan, itu namanya pemberontakan secara langsung. Itu bisa saja dihukumi hukuman dengan hukuman mati. Kemudian apabila pemberontakan yang dilakukan secara tidak langsung, itu salah satu contohnya adalah apabila dia dalam peperangan
melawan pemberontakan tetapi dia di situ itu meminum khamr ataupun berzina, maka yang dijatuhi hukumannya adalah meminum khamr atau yang berzinanya itu. Jadi hukumannya itu sesuai dengan apa yang dia lakukan di dalam peperangan itu. Kemudian ada kejahatan yang terakhir yaitu murtad. Yang murtad ini bisa dihukumi ada 3 jenis hukuman, yaitu yang pertama hukum mati, kemudian yang kedua yaitu hartanya itu dikasihkan kepada Baitul Mal, seperti itu. Kemudian bab yang kedua yaitu qisas dan diyat. Apa itu qisas dan diyat? Qisas adalah kita membalaskan sesuatu kepada pelaku itu sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada korbannya. Jadi derajatnya itu sama. Apabila dia membunuh, maka dia dibunuh, seperti itu secara sederhananya. Sedangkan untuk sedangkan untuk diyat itu denda ataupun harta yang telah dikeluarkan oleh si pelaku kepada korban atau keluarga korbannya sebagai wujud ganti rugi atas apa yang sudah dia ambil atau apa yang sudah dia lakukan kepada korbannya tersebut. Untuk yang qisas itu ada 2 macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Pembunuhan di sini juga ada 3 macamnya, yaitu pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang tidak disengaja, dan pembunuhan kesalahan. Untuk yang pembunuhan yang sengaja, itu hukumannya adalah hukuman mati, kemudian diyat 100 unta, kemudian dia dihapuskan dari ahli waris atau surat wasiat keluarganya. Kemudian untuk yang pembunuhan yang kedua adalah pembunuhan semi sengaja. Jadi dia niatnya hanya ingin melukai, tetapi si korbannya ternyata meninggal, seperti itu. Jadi tidak ada niat untuk membunuh korbannya. Itu hukumannya adalah kafarat ataupun denda, kemudian 100 unta, serta dia juga dihapus dari ahli waris keluarganya dan surat wasiatnya. Kemudian untuk pembunuhan yang ketiga, yaitu pembunuhan kesalahan, itu sama hukumannya dengan pembunuhan semi sengaja, seperti itu. Kemudian untuk yang diyat ini denda yang diberikan oleh untuk yang pembunuhan itu kan tadi 3 macamnya. Kemudian ini ada penganiayaan. Untuk penganiayaan ini ada 3 jenisnya. Yang pertama, apabila menghilangkan organ tubuh ataupun cacat sampai cacat tidak bisa apa-apa, itu hukumannya adalah hukuman mati ataupun diyat apabila si korbannya atau keluarga korbannya memaafkan 100 unta tersebut. Kemudian yang penganiayaan kedua, apabila dia menghilangkan fungsinya, maka itu didiyat atau ganti rugi. Kemudian yang ketiga, apabila luka ringan, maka ganti rugi atau dialihkan kepada hukum yang berlaku di wilayahnya. Kemudian untuk diyat sendiri ada 2 macamnya. Ada diyat berat dan diyat ringan. Diyat berat ini dijatuhi untuk pembunuhan yang sengaja tetapi dimaafkan oleh keluarganya, dan pembunuhan yang semi sengaja. Diyatnya ini yaitu 100 unta. Untuk pembagiannya 100 unta itu adalah 30 unta haqoh, yaitu 3-4 tahun. Kemudian ada 30 unta jaza'ah, 3-4 tahun, dan 40 unta halifah, seperti itu. Untuk ketentuannya ataupun untuk persyaratannya yaitu harus dibayar oleh pelaku sendiri. Kemudian harus dibayarkan secara kontan, tidak boleh diangsur. Untuk yang diyat yang kedua yaitu diyat ringan.
Untuk diet ringan ini sama jumlahnya 100 unta, tetapi pembagiannya itu berbeda untuk ketentuan si untanya sendiri, seperti itu. Yaitu untuk yang diet ringan 20 unta betina usia 1 sampai 2 tahun, 20 unta jantan usia 1 sampai 2 tahun, 20 unta betina usia 2 sampai 3 tahun, 20 unta jantan usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian ada 20 unta hakoh yaitu usia 3 sampai 4 tahun, kemudian ada 20 unta jazaah itu usia 3 sampai 4 tahun. Untuk ketentuan dari diet ringan ini sendiri itu dibayarkan sendiri oleh pelaku, kemudian bisa diangsur selama 3 tahun. Jadi perbedaannya antara diet yang berat dengan diet yang ringan adalah pembayarannya itu bisa untuk yang diet berat itu secara kontan langsung, sedangkan untuk yang diet ringan itu tidak boleh secara langsung, ataupun dia bisa juga untuk mengangsur selama 3 tahun apabila memang tidak berkenan ataupun tidak mampu untuk membayar secara langsung, seperti itu. Kemudian untuk yang materi yang ketiga adalah reformasi dan positifikasi hukum Islam. Sebenarnya apa sih reformasi itu? Untuk secara bahasa itu reformasi itu artinya perubahan. Sedangkan untuk secara istilahnya sendiri, reformasi adalah perubahan yang dilakukan secara besar-besaran, yaitu lawan katanya resolusi, itu perubahan yang dilakukan secara ranahnya kecil lah, seperti itu. Sedangkan dalam Islam, reformasi itu ada 3 maknanya. Yang pertama ada tajdid, itu pemurnian. Yang kedua ada tahyir, itu namanya pembaharuan. Kemudian ada taslih, itu perubahan. Gitu. Jadi untuk Indonesia itu sendiri, Indonesia bukan negara Islam, tetapi hukum-hukum yang ada di Indonesia itu sebagian besar itu berasal dari hukum Islam. Jadi tidak perlu khawatir untuk kita mengikuti pemerintah dan nantinya kita akan menyeleweng dari hukum Islam, karena sebagian besar hukum di Indonesia itu bersumbernya dari hukum Islam itu sendiri. Sedangkan untuk hukum-hukum Islam di beberapa era, yaitu yang pertama ada era Orde Baru, itu sangat banyak masyarakat yang menginginkan Indonesia itu menjadi negara Islam. Tetapi ada juga beberapa masyarakat atau kalangan yang tidak setuju karena kita merupakan negara demokrasi, jadi banyak agama itu bersatu dalam satu negara, tidak dilabeli dengan negara Islam, seperti itu. Itu dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Namun setelah masa Orde Baru itu lengser digantikan dengan era reformasi, itu sedikit menurun keinginan tentang negara Islam negara Indonesia dijadikan sebagai negara Islam. Tetapi untuk hukum Islamnya itu semakin kokoh, itu dengan ditetapkannya TAP MPR nomor 3 tahun 2000, dan ada beberapa undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang hukum-hukum Islam. Di antaranya ada undang-undang tentang pernikahan, kemudian ada juga undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji, itu juga sudah mulai ada undang-undangnya sendiri. Kemudian ada undang-undang tentang pengelolaan zakat, kemudian undang-undang tentang wakaf, seperti itu. Jadi ada beberapa undang-undang yang sudah dibuat yang berkaitan tentang hukum-hukum Islam. Sedangkan untuk KHI itu kompilasi hukum Islam yang diawali oleh Bapak Munawir Syadzali itu untuk sebagai pembaharuan hukum Islam kontemporer. Jadi hukum Islam tetap bisa mengikuti perkembangan zaman ataupun perkembangan dunia, tetapi masih dalam ranahnya Islam. Jadi tidak menyeleweng dari aturan Islam
sendiri seperti itu. Kemudian untuk perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia terkait tentang undang-undang agama ataupun undang-undang hukum Islam itu ada beberapa, diantaranya adalah perubahan tentang undang-undang peradilan agama. Itu ada beberapa amandemen. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama itu diamandemen pada tanggal 28 Februari tahun 2006, diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Kemudian diamandemen lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Itu isinya hampir sama, tetapi hanya ada perubahan-perubahan tertentu saja dan diperkokoh ataupun diperkuat lagi untuk hukum Islamnya dengan adanya undang-undang khusus yang terkait dengan hukum yang ada di Nanggro Aceh Darussalam. Untuk posidifikasi hukum Islam yaitu ilmu ataupun yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang ada di Indonesia. Jadi hukum-hukum Islam yang ada di Indonesia itu sendiri tidak ketinggalan ataupun masih bisa mengikuti era globalisasi yang ada di negara ini, tetapi juga masih ada di ranahnya ataupun masih dalam aturan Islam, tidak menyeleweng dari hukum Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.